Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bioskop Kumal. Kali ini kita akan mereview sebuah film lawas yang dirilis pada tahun 1983 dengan judul Si Buta Lawan Jaka Sembung. Tentara Belanda yang pada saat itu dipimpin oleh Kapten de Mendes merasa resah dengan keberadaan Jaka Sembung. Berbagai cara dipakai untuk mencari dan menangkap Jaka Sembung, salah satunya dengan menggempur rumah-rumah penduduk, kemudian mengancam para penduduk untuk menunjukkan di mana Jaka Sembung. Pada saat itulah muncul Jaka Sembung bersama pasukannya. Jaka Sembung berhasil membunuh semua pasukan kompeni. Wow, mantap lah mas bro. Tapi salah satu kompeni yang terluka berhasil melarikan diri, walaupun akhirnya dia tewas. Pasukan kompeni pun semakin marah dan ingin sekali menangkap Jaka Sembung yang telah menumpas habis semua pasukannya. Akhirnya Kapten de Mendes, pimpinan pasukan kompeni, berinisiatif mengadakan sayembara untuk mencari jago-jago pribumi bro. Tujuannya adalah untuk mencari pendekar terkuat di tanah air dan membantu kompeni melawan Jaka Sembung. Nggak tanggung-tanggung mas bro, pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar 100 ringgit. Dan bila berhasil menangkap Jaka Sembung, hidup atau mati akan mendapatkan hadiah tambahan 500 ringgit. Kemudian dimulailah pencarian jawara hebat untuk menangkap Jaka Sembung. Satu persatu jawara mulai tewas, tinggal tersisa satu jawara yang berhasil mengalahkan semua peserta. Saat itulah muncul lelaki buta masuk ke dalam arena pertandingan. Dialah pendekar buta yang bernama Socha Indra Sukma yang diperankan oleh Adven Bangun. Dia berhasil mengalahkan jawara terakhir dan keluar sebagai pemenang. Kompeni berani menambahkan imbalan sebesar 1.000 ringgit dengan jaminan Socha atau si buta bisa membunuh Jaka Sembung dan membawa kepala Jaka Sembung ke Kapten de Mendes. Akhirnya Socha bersama pasukan kompeni berangkat mencari Jaka Sembung. Socha pun berhadapan dengan pasukan Jaka Sembung dan berhasil membunuh mereka semua. Socha berteriak memanggil nama Jaka Sembung. Akhirnya Jaka Sembung muncul. Pertarungan dua pendekar sakti pun terjadi. Serangan dari Socha beberapa kali membuat Jaka Sembung terpojok. Jaka Sembung pun tak mau kalah, mengeluarkan semua kemampuannya. Namun rupanya Socha masih mampu menghindari serangan Jaka Sembung. Pada satu kesempatan Socha berhasil menebas leher Jaka Sembung. Dia melompat sambil mencabut kepala Jaka Sembung dan tewaslah Jaka Sembung. Socha bersama pasukan kompeni kembali ke markas dengan membawa kepala Jaka Sembung untuk diserahkan kepada Kapten de Mendes. Kapten de Mendes pun merasa puas dengan hasil kerja Socha atau si buta. Akhirnya Kapten de Mendes memerintahkan untuk memancang kepala Jaka Sembung di depan markas mereka dan Socha menerima hadiah 1.000 ringgit dari Kapten de Mendes. Rupanya kompeni berniat jahat dan licik mas bro. Si Kapten de Mendes memerintahkan anak buahnya untuk merebut kembali hadiah uang 1.000 ringgit yang sudah dibawa Socha. Rupanya hal ini diketahui oleh seorang pendekar wanita yang mengawasi gerak-gerik Belanda dari atas pohon. Kompeni pun menembaki Socha yang terus berlari untuk menghindari serangan para kompeni yang licik ini. Dia menyerang balik kompeni itu. Hasilnya semua pasukan kompeni tewas dan sang letnan berhasil dilumpuhkan. Namun saat si letnan kompeni tergeletak, dia masih sempat menembak Socha. Dengan luka tembak, Socha terus berlari. Karena Socha berusaha mengeluarkan peluru dari tubuhnya, dia pun akhirnya pingsan. Di saat itulah muncul pendekar wanita yang bernama Dewi Magi. Dia mencoba mengobati luka Socha. Rupanya selama ini dia menaruh hati kepada Socha dan berniat mewik-wik, bahasanya apa ya, melecehkan kali ya. Ya pokoknya dia berusaha menganui Socha. Halah menganui. Namun Socha keburu tersadar. Karena Socha menolak cintanya, pendekar ini pun meminta semua hadiah 1.000 ringgit diserahkan kepadanya. Namun Socha menolak. Akhirnya wanita ini menyerang Socha. Socha yang sudah terluka tidak bisa menghindari serangan ilmu kanuragan dari wanita tersebut. Saat itulah muncul Jaka Sembung menyerang wanita itu. Dan akhirnya melihat Jaka Sembung bersama pasukannya datang, dia pun kabur. Jaka Sembung bersama pasukannya membawa Socha ke markasnya mengobati lukanya. Saat Socha sadar, dia menceritakan semua kepada Jaka Sembung bahwa semua uang yang dia bawa adalah hasil memenangkan sayembara kompeni yang menginginkan kepala Jaka Sembung. Dan Socha menyerahkan seluruh hadiah itu kepada Jaka Sembung untuk digunakan membantu perjuangannya. Rupanya dengan bantuan sihir dari Dewi Magi, Socha berhasil menipu kompeni. Semua anak buah Jaka Sembung yang dibunuh oleh Socha juga hasil sihir Dewi Magi. Termasuk Jaka Sembung yang dibunuh oleh Socha bukanlah Jaka Sembung asli. Sementara itu di markas kompeni, Dewi Magi yang sudah merasa dihianati oleh Socha, dia melapor kepada Kapten de Mendes bahwa kepala Jaka Sembung yang dia pancangkan adalah kepala kambing. Kapten de Mendes pun geram dan seperti tidak percaya. Namun ternyata benar, kepala yang selama ini dia pancangkan di depan markasnya hanya kepala seekor kambing.
Akhirnya, atas tawaran company, Dewi Magi dan perguruannya bekerja sama dengan company untuk melawan Jaka Sembung bersama pasukannya. Tentunya dengan hadiah yang cukup menarik. Selain uang, company juga menjamin perguruan Dewi Magi dan juga memberi sebuah wilayah untuk dikuasainya. Saat Dewi Magi dan anak buahnya sedang berkumpul, datanglah dua anak buahnya dalam kondisi babak belur. Mereka mengatakan bahwa yang melakukannya adalah Jaka Sembung dan si buta. Dewi Magi pun geram, dia pun beranjak ke markas Jaka Sembung untuk membuat perhitungan. Dengan memperdaya semua anak buah Jaka Sembung, dia menyusup masuk menggunakan ajian Halimun Mukti sehingga membuatnya tidak terlihat. Wow, dia mengambil peti uang hadiah sayembara berisi 1.000 ringgit. Namun aksinya akhirnya diketahui. Dalam kondisi yang tidak terlihat, Dewi Magi sulit dilumpuhkan. Dengan menggunakan sarung, Soca berhasil membuat Dewi Magi jadi terlihat oleh semua orang. Akhirnya, sebuah pedang terbang menancap di perutnya. Dalam kondisi terluka, Dewi Magi mencoba lari. Hampir saja Jaka Sembung membunuhnya, namun dilarang oleh gurunya. Dalam kondisi terluka, Dewi Magi terus berjalan terhuyung. Akhirnya dia terjatuh di kali, guys. Pure basah deh. Terbawa derasnya arus sungai, masuk hutan dan berhenti di depan sebuah pohon besar. Rupanya dia pergi menemui gurunya. Setelah kondisinya membaik, Dewi Magi bercerita kepada gurunya dan meminta kepada gurunya untuk membantu menculik adik Jaka Sembung yang bernama Kinong, yang akan digunakan sebagai umpan untuk menangkap Jaka Sembung dan si buta. Kita beralih kepada Soca dan Kinong yang sedang berada di sawah. Muncullah sepasang kakek nenek yang mendekati Kinong dan hendak membawa Kinong pergi. Kejadian ini diketahui oleh Soca. Saat Soca menghadang mereka, ternyata sepasang kakek nenek ini adalah Dewi Magi bersama gurunya. Mereka pun menyerang Soca dan berhasil membawa Kinong kabur. Soca yang merasa marah pun berteriak. Teriakannya didengar oleh Jaka Sembung dan pasukannya yang langsung berlari menghampiri Soca. Dia menceritakan bahwa Kinong diculik. Tanpa pikir panjang, Jaka Sembung berniat menyelamatkan Kinong seorang diri, sementara yang lain kembali ke markas untuk menyusun penyerangan ke markas Dewi Magi. Sementara itu, di markas Dewi Magi, tubuh Kinong digantung di atas sebuah sumur tua yang berisi puluhan ekor ular berbisa. Jaka Sembung akhirnya berhasil menyusup masuk ke markas Dewi Magi, melumpuhkan satu persatu para penjaga dan terus mencari keberadaan Kinong. Akhirnya Jaka Sembung berhasil menemukan Kinong. Ternyata ini hanya jebakan, bro. Tak berapa lama muncullah para anak buah Dewi Magi mengepungnya dan siap memanah Kinong jika Jaka Sembung terus melawan. Akhirnya serangan tombak dari anak buah Dewi Magi membuat Jaka Sembung terpancang di dinding gunung dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, Soca bersama guru Jaka Sembung dan pasukannya sudah mulai menyusup ke markas Dewi Magi. Sebagian bersiap untuk melakukan penyelamatan Kinong dan sebagian menyebar untuk bersiap melakukan penyerangan. Untuk sementara, Kinong berhasil selamat dari bahaya. Penyerangan pun dilakukan. Anak buah Jaka Sembung menggempur anak buah Dewi Magi. Kinong pun berhasil dibawa ke tempat yang aman. Saat Dewi Magi bersama anak buahnya sudah terdesak, dia memerintahkan anak buahnya untuk memanggil gurunya. Sementara dia sendiri pergi meminta bantuan company, bro. Sementara itu, Soca berhasil menyelamatkan Jaka Sembung. Melihat para pasukannya kewalahan menghadapi anak buah Dewi Magi, Jaka Sembung dan Soca pun langsung turun tangan. Pertarungan satu lawan satu pun terjadi. Soca tampak terdesak melawan salah satu anak buah Dewi Magi. Namun serangan balik Soca berhasil membuat wanita itu tewas. Akhirnya semua anak buah Dewi Magi pun tewas. Para pasukan Jaka Sembung pun tampak bersorak merayakan kemenangan mereka. Sementara guru Dewi Magi pun sudah berada di lokasi pertempuran. Lelaki tua itu langsung menyerang Soca, melilitkan ekornya ke leher Soca. Jaka Sembung pun tak tinggal diam, langsung menyerang untuk membantu Soca. Namun ilmu lelaki tua itu cukup tinggi. Guru Jaka Sembung pun dibuat terkapar olehnya. Sabetan golok Jaka Sembung pun seperti tak berarti. Justru sebaliknya, Jaka Sembung dihajar hingga terpental. Rupanya untuk mengalahkan lelaki tua ini, Jaka Sembung harus menancapkan goloknya dulu ke tanah dan menebaskan ekornya. Akhirnya putuslah ekor lelaki itu, mas bro. Ekornya kayak granat, bro. Dilempar langsung meledak. Duar. Tanpa menunggu komando, semua pasukan Jaka Sembung langsung menyerang lelaki tua itu. Dan seketika guru Jaka Sembung mengeluarkan ilmu kanuraganya dan akhirnya tewaslah guru Dewi Magi. Tiba-tiba pasukan company datang dan menembakkan meriam ke arah Jaka Sembung dan pasukannya. Seketika mereka pun mundur menjauh. Melihat Jaka Sembung bersama pasukannya mulai terdesak, pasukan company langsung menyerbu dengan menembak semua pasukan Jaka Sembung. Tiba-tiba muncul bantuan dari sisi berlawanan. Pasukan Jaka Sembung pun kembali maju menyerang para company. Pertarungan jarak dekat pun terjadi. Sementara Kapten De Mendes bersama salah satu anak buahnya masih saja terus menembakkan meriam ke arah mereka.
Dewi Magi yang kesal dan kecewa pada company karena terus menghujani markasnya dengan meriam sehingga hancur lebur. Berlari ke arah meriam bermaksud menghentikan serangan meriam company, namun dia pun tertembak oleh Kapten De Mendes. Sementara Kapten De Mendes masih terus menembakkan meriam. Socha dan Jaka Sembung pun bermaksud membungkam meriam itu, namun Kapten De Mendes lebih dulu menembak Socha. Akhirnya Socha dan Jaka Sembung berada di bawah ancaman tembakan meriam. Saat Kapten De Mendes bersiap menembakkan meriam itu, tiba-tiba Dewi Magi bangun dan melempar sebatang bambu ke arah Kapten De Mendes. Di saat-saat terakhir, tiba-tiba Kapten De Mendes bangkit dan hendak menembakkan meriam lagi, namun dihalangi oleh Dewi Magi. Ya, Dewi Magi mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Jaka Sembung, Socha, dan pasukannya. Tewaslah Dewi Magi, hancur bersama Kapten De Mendes. Cerita pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Tetap bantu support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe tentunya. Jumpa lagi di review film selanjutnya. Terima kasih. Wassalam.